Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang yang lemah iman dan ilmu bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia, padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan? Pertanyaan ini sering muncul di benak sebagian orang, terutama saat mereka mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Mengapa kita harus diciptakan dan menanggung penderitaan ini? Bukankah lebih baik jika kita tidak pernah ada sehingga tidak perlu merasakan kesengsaraan? Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya dan sebagai khalifah di bumi ini. Ujian dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji iman, kesabaran, dan ketaatan manusia agar kita dapat meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepadanya. Sepertinya jawaban ini belum puas untuk menjawab pertanyaan di atas. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita perbanyak sholawat dengan menulis di kolom komentar, karena sholawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 yang wajib kita cintai setelah Allah SWT, karena Nabi bersabda, man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rifa'at lahu asyru darajatin. Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Silakan like dan tulis di kolom komentar sholawat agar tercatat sebagai amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menjawab pertanyaan di atas, dan penting untuk diingat bahwa dalam Al-Quran kita diajari untuk tidak mempertanyakan tindakan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak dapat ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Artinya perbuatan Allah sebagai Tuhan yang memiliki alam semesta adalah mutlak dan tidak memerlukan persetujuan siapapun. Sebagai ilustrasi logis, kita sebagai manusia juga sering membuat berbagai hal seperti kue, roti, tahu, atau tempe. Setelah kita membuatnya, kita bebas menggoreng dan memakannya. Contoh lain, kita mungkin memelihara hewan seperti ayam, kambing, sapi. Setiap hari kita beri makan, namun pada suatu saat kita sembelih, kita goreng dan makan. Ini adalah hak kita sebagai pemilik kue, roti, tempe, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita bebas melakukan apapun terhadap ciptaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta tentu lebih berhak untuk melakukan apa saja terhadap ciptaannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Untuk memperjelas lagi, seorang ulama memberikan perumpamaan sederhana. Bayangkan ada seorang kaya yang membangun sebuah hotel berlantai 5. Dia memutuskan untuk melapisi sebuah karpet di hotel tersebut dengan warna biru, karena dia sangat menyukai warna biru. Ketika karyawan hotel bertanya, Pak, kenapa karpet hotel semuanya berwarna biru? Kenapa tidak hijau atau merah saja? Pemilik hotel dengan tegas menjawab, memangnya kamu siapa? Mau mengatur saya? Kamu di sini hanya pekerja di hotel saya. Tidak setuju, silakan keluar dari hotel ini. Contoh ini menunjukkan bahwa sebagaimana pemilik hotel memiliki hak penuh atas propertinya dan tidak perlu memberikan alasan apapun kepada siapapun, demikian pula Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta memiliki hak mutlak atas ciptaannya tanpa harus memberikan alasan atau persetujuan dari makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah memberikan kita sedikit penjelasan tentang tujuan penciptaan manusia. Dalam Al-Quran terdapat beberapa tujuan yang jelas.
Satu, sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Manusia diciptakan untuk menjadi pengurus dan penjaga bumi. Yang kedua adalah untuk menyembah Allah. Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembah dan mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui kemahakuasaan Allah. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Kemudian yang keempat adalah sebagai ujian untuk menentukan tempat di akhirat. Manusia diciptakan dan ditempatkan di dunia ini sebagai ujian untuk menentukan kelayakan mereka untuk surga ataukah neraka. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi agar dia membalas orang-orang berbuat buruk dengan apa yang mereka kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Quran Surat An-Najm ayat 31. Penting untuk memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ujian yang diberikan bukanlah bentuk kezaliman, melainkan sarana untuk mendidik dan mengangkat derajat manusia. Ujian adalah bagian dari proses itu dan Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ketika kita menghadapi kesulitan, merasa sedih dan meragukan keadilan Allah, penting untuk kembali kepada keimanan kita, memperbanyak doa dan berusaha memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, memiliki hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Justru Allah memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik melalui cobaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala ada wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, keletihan, kesedihan atau kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menyadari kenyataan ini, kita harus bersyukur telah diciptakan di dunia ini. Tanpa penciptaan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk meraih kebahagiaan abadi di surga. Penderitaan dunia yang sementara tidak sebanding dengan kebahagiaan abadi yang dijanjikan bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Lalu bagaimanakah orang-orang yang selalu sulit mencari rezeki, dan bagaimanakah yang seharusnya dilakukan selaku orang beriman? Untuk menjawab pertanyaan ini akan saya lanjutkan di video berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.